Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuma bahas dunia asuransi, tapi juga ngobrolin hal-hal seru seputar karir, self-development, dan secret sauce di balik profesionalisme yang hebat. Dan di episode kali ini saya menginfokan kalau Askrindo Podcast akan terdiri dari beberapa segmen, yaitu Insurecast, di balik meja kerja, dan spesial episode kali ini kita akan bahas mengenai Leaders Cafe. Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Ya, Sobat Askrindo, di dunia kerja yang terus bergerak cepat, SDM yang unggul bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tantangan makin kompleks, persaingan makin ketat, dan perubahan datang tanpa diundang. Lalu, apa yang membedakan mereka yang terus naik level dengan yang stagnan? Di episode kali ini, kita akan ngobrol seru bersama dengan pelaksana tugas Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Askrindo, Bapak Reni Octavianus Rorong, yang akan berbagi insight luar biasa untuk kita. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Melulu. Baik. Ya. Nah Pak, di tengah kesibukannya, aktivitasnya apa nih? Boleh sedikit cerita rutinitas Bapak yang sedang dilakukan akhir-akhir ini? Iya, sebetulnya aktivitas saya sekarang ini justru lagi banyak ya. Jadi selain juga tentunya fokus saya di Askrindo, juga kegiatan-kegiatan yang lain, tapi lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial justru. Ya, jadi kami sedang mengembangkan satu pendidikan anak-anak usia dini. Ya. Ya, kemudian juga kami juga lebih banyak, saya terlibat banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, budaya, seperti itulah Mbak. Jadi coba kita membagi waktu yang dari kegiatan-kegiatan pekerjaan, usaha, dan juga kegiatan-kegiatan yang Jadi sifatnya sosial. balance ya Pak ya, Balance. harus balance. Ya. Pak, saya akan memulai dengan pertanyaan yang mendasar. Karena di tengah tantangan yang semakin cepat dan kompleks, ini setiap orang kenapa sebenarnya perlu untuk level up, dan sebenarnya apa yang mendorong kita untuk tidak boleh stagnan? Iya, jadi pertanyaan itu sebetulnya sesuatu yang sekarang ini menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena seperti sudah disampaikan tadi Mbak Lulu, tantangan ke depan ini semakin kompleks. Bukan hanya cepat. Ya, kita sadar sekarang ini. Pernah nggak kita menyadari sekarang ini, kok waktu cepat sekali ya? Iya. Kok sepertinya pergerakan waktu cepat sekali. Nah, ini berkaitan langsung dengan tantangan juga. Bukan waktu aja kita sedang berhadapan dengan waktu yang semakin cepat. Tantangan juga, kompleksitas juga semakin besar. Jadi kita perlu satu keberadaan profesional sumber daya yang makin unggul. Oke, jadi memang tantangan yang kompleks ini kan menjadi alasan buat kita untuk terus bergerak gitu ya. Artinya ada beberapa prinsip yang memang harus kita pegang begitu Pak? Iya, jadi kalau kita bicara profesional di zaman sekarang ini, maka paling tidak kita harus memiliki beberapa hal-hal yang membuat kita bisa unggul. Oke. Ya, saya coba mendefinisikan itu dari beberapa kata ya. Itu pertama komitmen, Oke. kedua disiplin, ketiga konsisten. Disiplin dan fokus bisa kita satukan. Jadi sebetulnya kita bicara komitmen, kita bicara konsisten, kita bicara disiplin dan fokus. Kalau tiga hal ini kita bisa komit, kita bisa menyatu dalam diri kita, saya rasa maka tantangan apapun ke depan bisa kita hadapi. Oke, nah tadi kalau Bapak menyinggung mengenai komitmen, Ya. artinya kan banyak orang kadang sudah merasa committed. Tapi sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa yang sebenarnya yang fully committed itu yang seperti apa sih Pak? Ada tanda-tanda khusus nggak sih? Kalau kita lihat ya, saya mengutip lah ya satu tokoh yang kita segani lah, Bill Gates ya. Ya, kita tahu sendiri Bill Gates seperti apa. Dia pernah bilang bahwa organisasi yang besar itu ya, itu bukan hanya soal strategi yang diterapkan. Tapi di dalamnya justru dia bicara individu yang komit. Oke. Saya pikir ini kalimat yang bagus sekali ya, bahwa satu organisasi bukan hanya soal strategi yang diterapkan begitu baik, tapi di dalamnya dibutuhkan orang-orang yang fully commit.
committed dalam Committed ya. menggerakkan organisasi. Mhm. Itu Mbak. Jadi saya pikir itu kalau kita bicara komitmen, kalimat yang disampaikan Bill Gates ini perlu kita renungkan. Jadi memang paling mendasar tapi ya memang menjadi base untuk semuanya gitu Iya. ya. Jadi dari 3 pilar komitmen, tersebut kalau Bapak bisa breakdown, kaitannya juga dengan dunia kerja yang di Askrindo nih, bagaimana Bapak melihat? Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya komitmen itu kan harus melekat dalam diri kita ya. Mhm. Ya, tadi disampaikan tadi. Kalimat Bill Gates bagus. Strategi bagus. Iya. Kita punya segala-galanya Askrindo misalnya. Iya. Dia sudah punya berbagai macam strategi, berbagai macam kebijakan, Mhm. standar operating prosedur sudah punya. Mhm. Tapi dibutuhkan orang-orang yang punya komitmen yang kuat Mhm. untuk menjalankan itu. Oke. Nah, komitmen itu harus terbentuk dengan sendirinya, tidak dari kejadian-kejadian yang luar biasa. Sebetulnya komitmen itu bisa kita bangun dari kegiatan-kegiatan yang kita hasilkan, hal-hal yang kecil, yang terus menerus, yang sehingga menghasilkan satu komitmen dalam diri kita terhadap apa yang kita kerjakan di Askrindo. Mhm. Saya rasa seperti itu ya. Jadi memang komitmen terhadap standar kita, Iya, integritas, iya, begitu ya Pak iya. ya? Oke. Jadi memang kalau kita bicara mengenai, komitmen itu memang bukan hanya committed pada hari ini saja, tapi memang kita harus bisa sustain, bahwa komitmen itu jangka panjang begitu ya Pak? Karena komitmen yang konsisten itu juga membangun trust dan akhirnya juga trust membentuk reputasi itu Nah, saja ya? ujungnya begitu. Kalau Mhm. kita bisa jabarkan ya, komitmen kan beberapa hal. Kalau kita bicara komitmen itu bicara soal standar komitmen itu kan Mhm. soal tidak harus kompromi, Iya. ya soal integriti, soal komitmen untuk memberikan hal yang terbaik. Nah, itu akan menghasilkan komitmen ini pada ujung-ujungnya Mhm. akan menghasilkan kepercayaan, trust. Trust, Ya. ya. Nah, trust ini akan menghasilkan satu institusi, akan membawa pada institusi yang dipercaya masyarakat. Nah, Askrindo menurut saya ini adalah satu institusi yang berdampak langsung kepada publik. Mhm. Oke. Ya. Nah, kalau kita bisa kita punya satu komitmen yang kuat terhadap tidak kompromi terhadap apapun, kita punya integriti yang kuat, kita punya service yang excellent. Saya rasa trust akan sendiri terbangun. Iya. Dan ujung-ujungnya institusi akan disegani. Luar biasa. Jadi kita harus memang komit. Nah, kalau tadi bicara komit dan kita harus konsisten sehingga akhirnya bisa mendapatkan trust. Ya. Kalau bicara konsisten nih ada konsep menarik dari Atomic Habits nih Pak Ya. ya. Karena kalau kita menjadi 1% lebih baik setiap hari, nah dalam setahun itu kita akan 37 kali lebih cepat dari Ya. hari ini. Ya. Kalau Bapak bagaimana memaknai konsistensi dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Itu yang tadi saya jabarkan tadi bahwa sebetulnya komitmen itu tidak perlu dibangun dari satu keputusan yang besar. Nggak harus dari luar gitu ya, memang dari Iya, dalam memang ya. sudah dalam. Iya. Tapi kita coba untuk membangun satu komitmen yang konsisten ya. Komitmen yang konsisten seperti tadi Mbak Lulu sudah sampaikan, ada satu buku yang bagus sekali ya, Atomic Habits dari James Clear yang dia sampaikan, yang Mbak Lulu sampaikan tadi, bahwa 1% lebih baik setiap hari itu tidak terasa berat sebetulnya. Hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan setiap hari 1% saja. Tapi dalam setahun kita akan menghasilkan paling tidak 37 kali hal yang hebat dari hari ini. Dan semua dimulai dari small step itu ya. Ya, tapi bisa dibayangkan kalau itu terbalik. Iya. Kurva terbalik. Oke. 1% kita lakukan hal yang tidak baik, setahun terasanya biasa saja. Tapi dalam setahun akan menghasilkan kurang lebih hal yang sama, hal yang buruk. Dampak yang buruk ya. Dampak yang buruk. Itu bagus sekali ya buku. Tapi kan sebenarnya kalau bicara mengenai konsistensi, mungkin tidak semua orang juga bisa menjaga konsistensi tersebut. Mungkin Bapak ada hal-hal atau tips bagaimana kita bisa motivasi kita untuk menjaga konsistensi, artinya menghindari yang namanya prokrastinasi itu Pak. Ya, kalau kita balik lagi ke tadi yang sama-sama kan sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita bicara konsisten, ya kita akan ada dalam satu institusi yang sebetulnya sudah ada aturan mainnya. Ya, ya. Betul. Kita sudah ada hal-hal yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh yang kita lakukan dalam institusi kita, khususnya di Askrindo. Ya fokuslah misalnya pada sistem. Iya. Ya, sistem yang ada kita fokus. Kemudian juga kita lakukan hal-hal yang bisa menjadikan sistem itu
kita senangi. Mhm. Ya, jadi harus membuat bekerja itu dengan menggunakan sistem yang ada di tempat kita bekerja dan dilakukan dengan kita harus setiap hari menyenangi pekerjaan itu, masuk kepada sistem yang mungkin juga secara kita pribadi nggak suka, Iya. tapi kita ada dalam sistem itu, mau tidak mau kita harus coba mendisiplinkan diri Mhm. terhadap sistem itu. Nah, hal itu yang bisa membuat kita konsisten. Artinya sesuatu yang tadinya mungkin kita nggak secara Nggak umum terbiasa, kita nggak nggak suka terbiasa gitu ya? nggak suka, Iya. tapi waktu kita komit ada dalam industri katakanlah di Askrindo, Mhm. kita harus konsisten untuk yes terhadap apa yang ada. Jadi Nah, hal-hal itu yang harus kita pupuk hari lepas hari. mhm. Kalau enggak rekan-rekan sekalian dan Mbak Lulu, maka hal-hal yang contohnya kebiasaan-kebiasaan yang menunda, On ya, time ya, misalnya datang ya, ke tempat ke rapat. hal-hal yang kita bisa ukur dari diri kita sendirilah. Iya, Ya. iya. Ada kita punya disiplin waktu yang sudah ditentukan. Mhm. Satu disiplin untuk bahkan kita mendengar yang kita familiar dengan SLA. Kan ada jangka waktu. Mhm. Nah, itu harus kita pupuk. Tapi kalau enggak, ukurannya sebenarnya itu. Mhm. SLA tercapai apa enggak. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kita bisa pupuk sehingga kita menjadi orang yang konsisten Oke. dalam kita bekerja. Jadi memang konsistensi tadi memang bukan langkah besar gitu ya, tapi yang dramatis, tapi memang bicara tadi mengenai langkah kecil yang memang konsisten dilakukan setiap hari tanpa Iya. henti. Tiny gains, massive returns. Yes. Nah, berarti itu kaitannya juga dengan disiplin sebenarnya ya Pak ya. Iya. Karena kalau kita bicara disiplin itu juga bukan hal yang kaku. Karena kalau kita lihat tadi disiplin ini adalah fondasi dari profesionalisme. Ya, Bagaimana tentunya. pandangan Bapak? Iya, kalau kita bicara disiplin ya, itu kan menilai diri kita sendiri. Mhm. Ya, disiplin itu dimulai dari diri sendiri ya. Iya. Kalau kita sudah mempunyai sikap hati yang disiplin terhadap aturan, terhadap waktu, terhadap tanggung jawab, Mhm. ya, maka saya yakin bahwa dampaknya akan besar sekali. Mhm. Pertama terhadap trust itu sendiri. Ya, Oke. jadi disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap tanggung jawab kita yang harus tuntas, etika kita, sikap, kemudian manajemen waktu, memprioritaskan pekerjaan, Mhm. dampaknya Mbak akan sangat besar. Mhm. Ya, dampaknya pertama akan trust. Orang akan lebih trust. Kalau kita disiplin, orang mengenal Askrindo itu punya profesional yang disiplin, Ya. maka akan muncul trust. Akan di market akan menilai bahwa orang-orang Askrindo orang-orang yang profesional. Mhm. Ya, Oke. dan kemudian mitra akan melihat kita bahwa kita adalah institusi yang dapat dipercaya. Ya, kita bisa minimize risiko dan tentunya pada ujung-ujungnya akan mempercepat pencapaian target. Disiplin, komitmen, disiplin, ujung-ujungnya pencapaian target. Iya. Baik, kalau tadi kan Bapak bilang disiplin mulai dari diri kita, Ya. tapi kemudian bagaimana membangun Ya. tim yang juga ikut disiplin. Yes. Ada tantangan tersendiri mungkin Pak? Iya. Kadang-kadang tantangan yang paling besar dari diri kita aja sih. Ya, Oke, tantangan oke. yang paling besar tadi balik lagi ke buku James Clear tadi, Iya. bahwa sebetulnya kalau kita coba memupuk hal-hal yang kecil saja setiap hari, Iya. maka 1 tahun akan menghasilkan paling tidak 37 hal yang 37 kali. baik, termasuk disiplin. Kalau dilihat dari tantangan di dunia kerja terkait dengan tadi 6 elemen disiplin tadi, Ya. kalau menurut Bapak apa sih Pak yang paling sulit gitu? Atau yang paling sering terjadi, yang sering Bapak alamin dari pengalaman Bapak selama ini, mungkin bukan hanya di Askrindo tapi dari beberapa Iya. perusahaan yang Ya, lain kadang-kadang sebelumnya? manage waktu ya. Hmm. Karena manajemen waktu itu kemudian menentukan prioritas, itu Iya. hal-hal yang kadang-kadang perlu kita kembangkan lagi ya. Tapi paling enggak kalau kita bikin urutannya, itu memanage waktu sesuatu yang Yang paling perlu tantangan ya, perlu tantangan ya. ya. Oke, bukan Kemudian sulit tapi tantangan. tantangan. Kemudian prioritas memberikan kan ada prioritas, ada delegasi dan sebagainya. Hal Iya. prioritas yang kadang-kadang perlu kita masih Mhm. perlu dipelajari lagi. Dipelajari ya. Ya. Memang itu kadang learning by doing juga ya Ya, Pak ya, ada tentunya. dari pengalaman. Nah, bicara juga mengenai era sekarang ini yang Ya. penuh dengan distraction gitu ya Ya. Pak. Ya. Fokus itu menjadi hal yang sebenarnya menjadi langka dan berharga. Ya. Nah, kalau Bapak bagaimana mempraktikkan fokus dalam pekerjaan sehari-hari? Di tengah kesibukan yang beragam ini loh Bapak. Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara dalam fokus
Askrindo ya, Mhm. hal-hal yang mengganggu sebetulnya itu harus kita hindari ya, hal-hal yang tidak pada eh, hal-hal pencapaian target misalnya, Iya. tidak kepada hal-hal yang membuat eh, kita Askrindo khususnya ya. Mhm. Askrindo kan satu lembaga ya, lembaga yang tentunya diberikan target oleh pemegang saham untuk mencapai hal tertentu. Nah, fokusnya ke situ saja. Oke. Jadi hindari sebetulnya hal-hal yang menghambat kita untuk mencapai target tersebut. Hmm. Ya, balik lagi tadi. Kalau kita bicara tadi, balik lagi kepada pembahasan kita di awal. Iya. Ujung-ujungnya ya kita harus balik lagi ke komit, disiplin, ya fokus. Oke. Tapi kalau tadi Bapak bilang kita harus fokus, tapi kan banyak juga sebenarnya hal-hal yang tadi isu-isu Ya, gitu ya. ya, Nah, kalau Bapak harus memilih satu prinsip fokus yang paling berdampak, ya. apakah misalnya memperjelas prioritas, menghindari pekerjaan yang tidak esensial, menjaga kualitas tetap stabil, atau tetap tenang di bawah tekanan nih, yang mana yang paling Bapak andalkan? Ya sebetulnya kalau saya nih, Mhm. kita coba hindari pekerjaan yang tidak efisien. Pekerjaan Oke. tidak efisien itu dihindari. Iya. Dan itu akan mengganggu soal fokus kita. Ya, jadi pekerjaan tidak efisien sehingga pada ujung-ujungnya akan membuat kualitas pekerjaan itu tidak akan maksimal. Tapi hindari pekerjaan yang tidak efisien. Oke, jadi Sobat Askrindo tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Reni, kalau kita bicara fokus bukan berarti kita nggak punya distraksi karena memang sulit untuk menghindari adanya Ya. distraksi. Tapi soal bagaimana kita bisa memilih untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak esensial, tidak efektif, karena fokus menghasilkan eksekusi yang andal dan organisasi yang dipercaya. Nah, tadi kalau bicara mengenai level up yang tadi dimulai dari diri sendiri, keempat prinsip tadi semuanya bermuara pada satu kunci tadi ya level up itu. Nah, kalau Bapak sendiri apa yang diharapkan dari seluruh insan Askrindo setelah mendengar pesan ini, Pak? Ya saya berharap begini ya. Kalau kita bisa berikan judul ini kan level up harusnya ya. Iya. Kita bisa berikan judul pembicaraan kita level up. Maka level up ini terhadap komitmen kita, terhadap fokus kita, terhadap disiplin kita, terhadap hal-hal yang membuat Askrindo ini mencapai tujuan. Ya, jadi kita lakukan saja. Kita harus level up terhadap komitmen kita, terhadap konsistensi kita, Iya. terhadap disiplin kita, dan fokus pada tujuan. Kita lakukan aja itu. Oke. Ya. Saya Baik. pikir kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kebiasaan ataupun cara pandang kita, cara kerja kita sekarang ini, dan kita naikin levelnya, saya yakin sekali bahwa Askrindo yang kita sama-sama banggakan ini akan menjadi satu institusi yang sangat disegani. Asal kita mau untuk naikin saja level kita nih, Oke. ke level yang lebih komit, lebih disiplin, lebih fokus. Ya, kita naikin aja. Dan itu harus dari diri kita sendiri. Ya, tadi balik lagi, mungkin sudah 3 kali kita ngomong. Iya. Kalau kita coba hal-hal yang coba kita naikin sedikit aja setiap hari. Setahun itu 37 kali. Oke. Nah, tapi kalau bicara tadi mengenai menaikkan level kita, apakah misalnya orang kadang berpikir, aduh, ini repot nih harus misalnya belajar lagi secara formal. Apakah hal-hal yang informal pun sebenarnya bisa sebagai standar untuk level up kita? Sebetulnya tidak harus kita lakukan hal-hal yang formal ya. Tapi yang tadi, komitmen itu tidak dibangun dari keputusan-keputusan yang besar. Iya. Disiplin itu tidak dimulai dari hal-hal dari luar, tapi dari dalam. Tapi kalau kita coba dari hari ke hari, kita lakukan satu improvement ya, diri kita secara berkelanjutan, Iya. stabil, emosi kita harus berorientasi pada hasil. Saya yakin bahwa apa yang kita harapkan dari pembahasan kita ini, dan teman-teman mungkin di yang menonton ini bisa berkomitmen untuk naikin sedikit komitmen kita, fokus kita, disiplin kita. Saya yakin institusi kita akan menjadi institusi yang sangat disegani. Oke, tapi apakah perlu untuk level up ini kita perlu ada sosok idola misalnya gitu? Ada seseorang yang memang menjadi, oh memang dia adalah teladan kita, atau sebenarnya kita juga bisa melihat dari kekurangan diri kita sendiri, refleksi diri sendiri untuk kemudian meningkatkan level up ini? Dua-duanya sih Mbak ya. Jadi tentunya dalam satu organisasi, institusi, terutama diri kita sendiri, Iya. kita harus punya komitmen.
once kita ada dalam institusi kita harus komitmen. Tetapi kita juga nggak bisa melupakan bahwa ada sosok-sosok yang dalam institusi kita bekerja, bahkan di negara kita yang menjadi contoh lah ya, Iya. menjadi istilahnya orang yang bisa membuat kita, oh ya saya harus seperti itu. Life coach ya? Ya harus seperti itu. Iya. Ya. Oke. Jadi memang tadi kalau kita bicara mengenai level up, lompatan besarnya itu memang bukan hanya bagaimana kita harus menjadi seseorang, misalnya seseorang yang dituju, tapi memang kita melihat teladan dari apa yang dilakukan, Iya. seperti itu ya? Karena pada akhirnya kita sudah punya teladan dari yang lain, diri kita sendiri punya komitmen untuk bisa level up. Iya. Ya, maka saya kok punya keyakinan ya, kita akan menghasilkan satu orang-orang yang mempunyai profesional yang sangat handal. Oke. Saya yakin. Karena tadi balik lagi, pegang aja tadi, komitmen harus level up, ya, konsisten harus level up, disiplin dan fokus harus level up. Kita naikin. Mungkin sekarang sudah sih, mungkin sekarang, tapi naikin lagi deh. Oke. Jangan tunda pekerjaan. Sesimpel itu ya Pak Sesimpel itu sebenarnya? misalnya, Ya. ya tepat waktu. Itu kalau kita coba setiap hari kita naikin, satu saat orang akan nilai. Bukan saja atasan kita yang nilai, tapi pada ujungnya institusi lain juga akan menilai. Oh, orang-orang di institusi dia bekerja itu orang-orang yang profesional dan level up. Oke, baik. Ini kalau tadi kan udah mulai dari ngomongnya serius gitu ya terkait dengan Serius banget sih ngomongnya. serius banget ya. Kita agak sedikit relax dulu boleh ya, Boleh lah. Sobat Askrindo ya. Karena kita akan ada mini games nih, Oke. jawab cepat. Ya. Oke, siap Pak Reni? Siap. Siap. Jadi ini sebenarnya gampang sih Pak, karena kita games main jawab cepat ini hanya dengan satu kata atau satu kalimat pendek. Ya. Jadi pendek ya Pak, jangan bikin tesis Tesis. lagi ya Pak, disertasi ya Pak. Oke, baik. Jadi yang pertanyaan pertama ini adalah kebiasaan harian Bapak yang paling konsisten. Apa Pak? Disiplin. Disiplin. Ih, luar biasa, ini sesuai banget memang ya. Oke, yang pertanyaan kedua adalah bagaimana cara Bapak menjaga fokus? Bangun pagi. Benar-benar singkat, padat, jelas. Bangun pagi. Kemudian yang ketiga, ini penting juga nih. Askrindo 2026. Dalam satu kata. Berjuang. Berjuang. Baik, kita lanjutkan lagi Boleh. Pak Reni, Sobat Askrindo. Kalau dari obrolan kita kali ini memang makin jelas kalau bicara level up tadi adalah suatu, bukan hanya soal lompatan yang besar, yang tiba-tiba, tapi tadi ada 4 prinsip yang kalau kita jalankan bersama, ini akan membawa Askrindo ke level yang jauh lebih tinggi. Ada komitmen tadi ya Pak Reni ya, Ya. memang untuk membangun trust, kemudian konsistensi yang menciptakan pertumbuhan dan juga ada disiplin yang memperkuat profesionalisme. Dan yang penting juga adalah bicara mengenai fokus, Ya. yang itu menghasilkan eksekusi yang andal. Ya. Nah, tapi mungkin ada closing statement dari Pak Reni terkait dengan tema kita hari ini, yaitu level up. Sebenarnya apa yang bisa diterapkan oleh teman-teman Sobat Askrindo ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, apalagi sekarang dengan banyaknya isu-isu di luar yang liar gitu ya. Bagaimana sih kita sebagai insan Askrindo ini bisa terus meningkatkan diri, level up, dimanapun kita berada nantinya? Ya, sebetulnya kalau kita bicara Askrindo dengan segala dinamika yang berkembang sekarang ini, sebagai profesional yang ada di Askrindo, sebetulnya tantangan apapun yang ada di depan ini, asalkan kita punya cara pandang yang level up, Iya. maka saya yakin bahwa tantangan ke depan ini apapun, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi challenge kita. Menjadi sesuatu yang kita harus berpikir bahwa akan pasti lebih baik dan lebih baik. Jadi kita harus siap dengan segala macam tantangan-tantangan yang ada. Makanya kan dari pilar yang kita jelaskan tadi, sebetulnya kan ini akan berbicara sesuatu yang di luar limit kebiasaan. Iya, betul. Ya, itu beyond the limit. Itu kan sesuatu yang pada akhirnya apapun yang akan kita hadapi ke depan ini, sebagai profesional kita harus siap, dan saya yakin orang Askrindo akan siap.
Baik, tapi menciptakan, kesiapan itu kan artinya kita juga butuh kestabilan emosi gitu Ya, ya. Nah mungkin Bapak ada nasehat atau bagaimana? Karena Bapak kalau saya lihat ini memang orangnya cool banget, Sobat Askrindo nih. Hampir jarang, terlihat, marah gitu ya, tapi tegas. Nah ini kan menjaga kestabilan emosi ini tidak mudah gitu, Pak. iya tadi Mbak, jadi sebetulnya kalau kita, eee, sebagai insan Askrindo lah ya, Mhm, jadi kita harus berpikir bahwa kalau kita bisa memberikan yang terbaik, ya, iya maka itu akan menjadi ibadah kita juga kan, sebetulnya kan. iya betul, Pak. Jadi segala sesuatu kan tidak harus dengan, emosi, ya, tapi dengan cara-cara yang lebih elegan. Harusnya, institusi itu bisa lebih disegani, Mhm ya. Jadi kalau menurut saya, eee, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, untuk lebih fokus kepada hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang mengganggu itu usahakan dihindari, yang mhm tidak pada fokus. mhm, Kalau kita punya misalnya sudah masuk ke Askrindo, sudah ada di dalam bekerja di Askrindo, iya kita pasti sebagai manusia kita punya banyak masalah lah. iya, Tapi waktu kita sudah ada dalam dalam institusi bekerja di sini, sudah masuk dalam jam kerja, mhm, fokus kita harus kepada pekerjaan. Jadi jangan kita membawa hal-hal yang sebetulnya tidak fokus pada pekerjaan. Nanti setelah pulang baru kita selesaikan lagi. Itu akan membuat kita terbiasa bahwa mhm, ya mesti dibedakan. Mana masalah yang kita hadapi di katakanlah di rumah, di kehidupan sosial kita iya, maupun di pekerjaan. Kita harus benar-benar pilahkan, mhm, harus bisa bisa memilahnya sehingga kita nggak terganggu. iya. Bekerja ya bekerja, sebagai kita dibayar untuk bekerja. Ya waktu kita ada di rumah kita sebagai posisi kita harus lebih konsisten. Begitu aja, Jadi konsisten aja. memang disesuaikan dengan peran kita, bisa Memang kita switch on gitu ya, harus seperti ketika itu. sudah sampai di kantor, di Askrindo jam 8, ya udah switch on sebagai Ya, switch on. pegawai Askrindo. Harus seperti itu. Kalau enggak kita Lupakan akan itu cicilan-cicilan dulu ya, Pak, lupakan cicilan. Bukan istilah. karena kita kerja juga buat bayar cicilan. Itu dia. Kalau kita misalnya nggak terbawa dengan segala macam masalah-masalah yang di luar apa yang kita kerjakan, Mhm, berpengaruh juga pada cicilan. iya betul, Ujung-ujungnya kan begitu kan. mhm, Coba kita fokus. iya, Ujung-ujungnya bayar juga. bayar juga, memang untuk membiayai kehidupan ya. Itu Oke, jadi tadi menarik sekali, apa yang disampaikan oleh Pak ya, Reni, tadi bicara mengenai komitmen, kemudian bagaimana kita harus konsisten, disiplin, fokus, sampai tadi terakhir adalah bagaimana berorientasi pada hasil gitu ya, ya, Pak. Jadi targetnya itu artinya target itu ada juga target individu, ada juga target perusahaan begitu ya, Pak, ya? pasti pasti. Mhm Ya sebagai profesional tentunya kita punya target individu. mhm, Ya kita mau seperti apa ke depannya di Askrindo. Harus punya target. Nah, target itu akan terbangun dari pembicaraan kita tadi. Hal-hal yang kita 4 bicarakan elemen tadi. tadi ya, 4 poin elemen tadi tadi. ya? Itu akan terbangun. Nah, tapi jangan lupa institusi ini juga punya target yang besar sekali. Mhm, Ya, target yang harus sama-sama kita capai. iya, Ya, kita lakukan itu semaksimal mungkin. Jadi hasil itu harus kita kita maksimalkan baik untuk target individu apalagi target institusi. mhm. Ya, hal-hal yang mengagut kedua target ini harus kita hindari. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai target, perusahaan itu kan tadi butuh juga namanya teamwork ya. Ya, Artinya level up itu bukan hanya level up untuk diri kita, tapi ya, juga bagaimana kita betul. membuat timnya yang juga ikut level up Ya. supaya bisa sama-sama maju. Ya, tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri sudah menunjukkan sesuatu yang level up sebetulnya, Mhm. saya sih yakin lingkungannya akan terpengaruh. Mmm, Ya, mhm, akan lingkungan akan terpengaruh. oke. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sip. Reni, insight-nya luar Ya, biasa sekali, sharing-nya hari ini, dan juga terima kasih kepada Sobat Askrindo yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu kita di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow, like, dan share, serta tetap semangat untuk terus level up, komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Sampai jumpa di episode berikutnya.